Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sofiatul Huda. Perkenalkan, nama saya Dela Fadila. Saya Dia Aini Zahro. Perkenalkan, nama saya Dwila Septia. Saya Ade Amelia Putri. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan surat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarati wa basyiril sabirin allazina iza asobatkum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-Imran ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Atubla'unna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku adan katsira fa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Haddab bin Khalidin al-Asdi wa Syaiban bin Farruq jami'an an Sulaiman bin al-Mughirati wal lafdhu li Syaiban haddatsana Sulaiman haddatsana Thabit an Abdurrahman bin Abi Laila an Suhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lahu. Artinya, Hadab ibnu al-Asdi dan Syaiban ibnu Farruq telah meriwayatkan hadis kepada kami semuanya dari Sulaiman ibnu al-Mughirah, dan kata-kata itu milik Syaiban. Sulaiman telah meriwayatkan hadis tersebut kepada kita. Sabit telah meriwayatkan hadis tersebut kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Suhaib radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Sungguh semua urusan adalah yang terbaik. Itu tidak terjadi pada siapapun kecuali orang-orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan atau kenikmatan, dia bersyukur, dan syukur adalah yang terbaik untuknya. Jika dia dihadapkan pada kesulitan atau penderitaan, dia bersabar, dan kesabaran adalah yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Mus'ab bin Sa'ad dengan abihi qala qultu ya Rasulullah ayun nasi asadu bala'an qala unbiya usuma amsalu fa amsalu fayub tala rajulun ala hasabidini fa in kana diluhu subhan astada bala'u wa in kana fi dinini ikotuktu liya ala hasabidini fama yabra'u bala'u bilhat hatta yadrukaku yamsin ala ardi mangalaihi. Artinya, dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?
beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan disesuaikan dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan menuju ke muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Penjelasan dalil dan hadis tentang berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan balasan yang besar bagi orang-orang yang mau bersabar dan mau kembali kepadanya di saat orang tersebut mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran Surah Al-Imran ayat 186. Ayat ini mengandung kesan tentang kemuliaan orang-orang yang mau bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Keniscayaan ujian ini diberlakukan kepada diri dan harta setiap orang. Ujian dalam diri seseorang bisa berupa sakit fisik, pembunuhan, peperangan, dan lain-lain. Ujian dalam harta bisa berupa pemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Bisa jadi ujian ini melalui orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan hati kita, bahkan mengganggu pikiran kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memastikan balasan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Allah juga senantiasa memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan sikap orang yang beriman dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sikap inilah yang menjadi perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Jika ia mendapatkan kenikmatan, maka ia akan bersyukur. Jika ia ditimpa musibah, maka ia akan bersabar. Yang keempat, hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad. Hadis ini mengatakan bahwa setiap orang pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu